Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadia Sabrina Ramadhani dengan NPM 210301013. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang tantangan dalam berbicara di depan publik. Sebelumnya, berbicara di depan publik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Namun keterampilan itu sering dihadapi berbagai tantangan baik secara psikologis, teknis maupun kontekstual yang dapat menghambat penyampaian pesan. Tantangan yang pertama yaitu demam panggung. Demam panggung adalah kondisi psikologis di mana yang menyebabkan kecemasan, ketegangan, dan ketakutan sebelum atau saat berbicara di depan publik. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pemula, tetapi juga terjadi pada pembicara yang sudah mempunyai pengalaman. Penyebab demam panggung yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri. Jadi ketika seorang pembicara itu merasa kurang percaya diri, dia akan cenderung lebih mengalami kecemasan atau ketegangan. Nah, yang kedua yaitu takut dinilai oleh mitra bicara. Ketakutan dinilai negatif oleh mitra bicara itu menyebabkan stres dan juga ketakutan yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kesiapan. Ketika pembicara itu kurang menyiapkan materi dengan baik, maka pembicara akan merasa khawatir ketika materinya itu bisa disampaikan yang tidak terlalu jelas. Dan berikutnya yaitu gejala demam panggung. Demam panggung dapat menyebabkan berbagai gejala baik secara fisik maupun psikologis yang menghambat penyampaian pesan. Contoh gejala fisiknya yaitu seperti jantung berdebar, tangan dan suara gemetar, serta keringat berlebih. Dan gejala psikologisnya yaitu rasa takut berlebih, sulit konsentrasi, pikiran menjadi kosong, serta rasa ingin menghindar. Cara mengatasi demam panggung tersebut yang pertama yaitu persiapan yang matang. Jadi sebaiknya seorang pembicara itu berlatih secara rutin terlebih dahulu sebelum menyampaikan pesan agar dapat meningkatkan rasa percaya diri dan juga mengurangi kecemasan. Yang kedua yaitu teknik relaksasi. Dengan melakukan pernafasan dalam, meditasi atau peregangan itu dapat membuat tubuh dan pikiran lebih tenang. Dan yang ketiga yaitu mengubah pola pikir. Dengan menganggap mitra bicara sebagai teman dan berbicara itu sebagai kesempatan berbagi, itu akan lebih mudah dalam menyampaikan materi. Dan yang keempat yaitu menggunakan visualisasi positif, yaitu membayangkan keberhasilan saat berbicara di depan publik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga mengurangi rasa takut. Dan tantangan yang kedua yaitu kesalahan berbicara. Apa itu kesalahan berbicara? Kesalahan berbicara adalah kondisi ketika pesan yang disampaikan oleh pembicara itu tidak dipahami dengan baik oleh mitra bicara karena faktor bahasa, penyampaian maupun gangguan psikologis dan teknis. Jenis-jenis kesalahan berbicara. Kesalahan yang pertama yaitu kesalahan struktur pesan. Jadi penyampaian pesan itu tidak sistematis dan juga terlalu banyak informasi sehingga mitra bicara itu sulit untuk memahami pembicaraan. Yang kedua yaitu kesalahan pilihan kata dan bahasa. Jadi pembicara itu salah dalam penggunaan bahasa yang terlalu teknis, ambigu, atau tidak sesuai dengan audiens. Itu dapat menimbulkan salah tafsir atau kesalahpahaman. Dan yang ketiga yaitu kurangnya keterampilan non-verbal. Jadi pembicara itu kurang tepat dalam mengatur ekspresi, kontak mata, gestur maupun intonasi. Hal tersebut bisa mengurangi keefektivitasan dalam berkomunikasi
juga kurangnya kesiapan teknis yang dapat menghambat penyampaian pesan. Nah, berikutnya yaitu dampak kesalahan berbicara. Kesalahan berkomunikasi dapat menimbulkan dampak yang negatif. Yang pertama yaitu menurunnya kredibilitas pembicara. Ketika seorang pembicara itu melakukan kesalahan saat sedang menyampaikan pesan atau materi, hal tersebut bisa membuat pembicara terlihat seperti kurang berkompeten dan juga kurang menguasai materi. Dan yang kedua yaitu kesalahpahaman pesan. Hal ini bisa terjadi ketika pembicara itu salah dalam menyampaikan materi atau bertele-tele. Nah, hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman pesan. Nah, yang ketiga itu kehilangan perhatian mitra bicara. Jadi, jika pembicara tidak dapat menarik audiens, maka penyampaian materi itu menimbulkan ketidakefektifan. Nah, yang berikutnya yaitu cara menghindari kesalahan berbicara. Yang pertama yaitu menggunakan struktur yang jelas. Alangkah baiknya yaitu pembicara menggunakan alur pembicaraan yang logis dan mudah dipahami, seperti pendahuluan, isi, dan penutup, serta memberikan penekanan pada poin-poin utama agar mitra bicara dapat memahami inti pesan. Dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sesuai. Jadi, pembicara itu harus menyesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman mitra bicara. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan komunikasi nonverbal. Jadi, pembicara itu diusahakan agar bisa menentukan atau menggunakan kontak mata, gestur, dan juga ekspresi wajah yang sesuai dengan penjelasan pesan. Dan yang keempat yaitu persiapan teknis yang baik. Jadi sebelum pembicara memulai pembicaraan, itu sebaiknya mengecek semua peralatan dan juga menyiapkan rencana cadangan ketika ada alat yang rusak atau ada hal-hal yang terjadi masalah teknis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berbicara di depan publik memerlukan kepercayaan diri, kesiapan yang baik, dan kemampuan komunikasi yang tepat. Tantangan seperti demam panggung dan kesalahan berbicara dapat menghambat penyampaian pesan, sehingga pembicara perlu mengelola rasa percaya diri, menggunakan bahasa yang jelas, serta menyampaikan pesan serta struktur agar komunikasi berjalan dengan efektif. Sekian seperti yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Emi Ismailawati dengan NPM 2430301160. Di sini saya izin bertanya, mengapa persiapan yang matang itu penting sebelum berbicara di depan publik? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ira. Yaitu menurut saya persiapan yang matang itu sangat penting karena itu dapat membantu kita untuk menyampaikan materi secara terarah dan juga teratur. Selain itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan juga materi bisa tersampaikan dengan jelas.